Assalamualaikum, halo teman-teman. Awalnya saya cuma iseng, tapi hasilnya beneran nggak nyangka. Bolu pandan ini beda dari yang lainnya, teksturnya super lembut, halus banget, tanpa berpori. Nanti saya bakal kasih tahu trik rahasianya biar kalian bisa juga bikin bolu tanpa berpori. Tonton videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Langsung aja ke proses pembuatannya. Pertama di sini margarin yang udah ditim lalu dicampur dengan minyak sayur. Selanjutnya saya campurkan bahan kering di satu wadah, tuang tepung terigu, susu bubuk, dan baking powder ya teman-teman. Untuk resepnya saya sudah tuliskan di bagian kolom deskripsi ya. Bahan kering ini diaduk dulu sampai tercampur merata, kemudian sisihkan. Selanjutnya di sini siapkan satu wadah, masukkan 3 butir telur ukuran sedang, tambahkan 100 gram gula pasir. Saya gunakan emulsifier SP, teman-teman boleh diganti dengan TBM ataupun Ovalet. Kemudian tambahkan vanila. Sekarang bahan ini saya mixer adonannya sampai mengembang, putih kental dan berjejak ya. Naikin kecepatan mixernya secara bertahap dari kecepatan rendah ke kecepatan yang paling tinggi. Untuk durasi mixernya di sini saya lebih kurang 7 menit. Jangan berpatokan kepada durasi ya teman-teman, karena beda mixer pasti beda kecepatan mesinnya. Yang penting hasil adonannya ini sampai mengembang, putih kental dan berjejak. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya, jangan lupa bantu klik like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak atas dukungan teman-teman. Nah teman-teman, ini bagian penting supaya nanti bolunya nggak berpori. Saat adonan sudah mulai mengembang dan mulai mengental, mixernya masih di kecepatan yang paling tinggi. Sekarang jangan langsung dimatikan mixernya. Perlahan turunkan dulu kecepatan mixernya ke kecepatan yang paling rendah. Tujuannya nanti supaya untuk memecahkan gelembung udara yang masih terperangkap di dalam adonan. Supaya nanti hasil bolunya itu lembut, halus, dan tidak berpori ya. Nggak perlu terlalu lama juga, cukup beberapa detik aja, jangan sampai overmix ya teman-teman. Ini udah cukup, saya matikan mixernya. Sekarang saya lanjutkan, tambahkan dengan bahan kering yang tadi sudah dicampur ya teman-teman. Tepung terigu, susu bubuk, dan baking powder. Ini bahan keringnya ini diayak supaya nanti adonannya tidak ada yang bergerindil ya teman-teman. Selesai bahan kering diayak, lanjut di sini saya tambahkan dengan pasta pandan secukupnya aja. Margarin yang udah dicampur dengan minyak tadi, ini saya tuang perlahan, kemudian saya aduk kembali menggunakan whisker. Pastikan benar-benar adonannya tercampur dengan merata, tidak ada endapan margarin di bagian dasar adonan ya teman-teman. Selesai adonan tercampur dengan merata, lanjut saya tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya pada bagian dasarnya saya tambahkan dengan kertas roti supaya nanti bolunya lebih mudah dikeluarkan ya teman-teman. Nggak lengket gitu. Selesai dituang, pada bagian permukaan adonan saya tambahkan dengan topping coklat seres biar hasilnya lebih menarik. Sekarang lanjut saya masukkan ke dalam oven. Sebelum dipanggang, ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Saya panggang selama 45 menit, suhu 160 derajat Celcius. Teman-teman disesuaikan aja dengan ovennya di rumah. Kita lihat hasil akhirnya. Nah, setelah matang, ini saya keluarkan dari dalam oven. Wangi pandannya langsung semerbak begitu keluar dari oven. Bolunya sudah saya keluarkan dari dalam loyang. Harum banget, bikin dapur jadi wangi satu ruangan. Pada bagian permukaan kue bolunya, dan kelihatan juga pada bagian pinggirnya ini, terlihat berwarna kecoklatan, matang dengan sempurna. Sekarang potong bolunya, lembut banget, terasa ringan saat dipotong. Lihat bagian dalamnya, teksturnya halus banget, nggak berpori sama sekali. Ini hasil dari proses mixing yang benar tadi. Adonannya
pas kekentalannya. Dan waktu mixer, jangan langsung dimatikan mixernya, turunin dulu ke kecepatan yang paling rendah, kemudian tunggu beberapa detik, baru dimatikan mixernya. Tujuannya, biar gelembung udara yang masih terperangkap di adonan bisa pecah dengan sempurna dan hasil akhir dari bagian dalam bolunya nggak ada rongga udara sama sekali. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, ini pada bagian dalamnya halus banget, lembut, moist, nggak berpori. Ini bolunya rasanya enak banget, manisnya pas, nggak bikin enek. Tapi kalau kalian pecinta manis, untuk takaran gulanya boleh ditambahin sedikit ya. Kalau bagi saya pribadi, ini udah pas banget manisnya. Bolu pandan ini cocok disajikan cemilan sore, teman ngopi, ataupun ngeteh bareng keluarga di rumah. Jadi terima kasih banyak teman-teman sudah menonton sampai akhir ini. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video saya berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.